Rahasia membuat tanaman mutasi dan variegata. Nyesel saya. Banyak orang yang keluar dari pekerjaannya baik karena pensiun, dikeluarkan, mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Setelah itu mereka mencari peluang wirausaha baru yang menyenangkan, tidak memerlukan tempat yang luas, persis, tidak terlalu berat, persis karena saya juga nggak bisa berat-berat gitu ya. Tapi dapat menghasilkan pendapatan yang memadai. Salah satu alternatifnya adalah wirausaha tanaman hias daun dengan cara melakukan upaya membuat tanaman itu jadi mutasi dan variegata. Memang mutasi variegata itu adalah perubahan yang terjadi di level gen. Kalau secara alamiah, mutasi variegata, mutasi tadi itu terjadi 1/1.000.000 kali. Itu kita memahami kondisi-kondisi ilmiah tadi itu, mutasi yang alamiah tadi itu bisa kita buat, tapi bukan berarti mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sabda, dosen IPB University dan pemilik Official Flora. Sahabat desa, kali ini kita akan bicara terkait dengan mutasi, dan kebetulan teman baik saya dan dulu sudah hadir di sini. Kami persilakan Mas Santo, jadi apa kira-kira maksud tujuan ke sini? Ya, terima kasih Mas Edi. Jadi sebetulnya saya mau nanya ke Mas Edi terkait bukunya Mas Edi ini. Ini buku keren kata orang-orang. Terus rahasia membuat tanaman mutasi dan variegata. Kenapa keren? Katanya tanaman mutasi dan variegata itu harganya melonjak tinggi gitu. Saya beli. Nyesel saya karena di dalamnya nggak ada gambarnya, nggak ada foto, nggak ada grafik, semua kalimat aja, dan saya nggak ngerti itu apa, pusing. Tapi saya sepakat kondisi di awal yang bikin saya semangat. Salah satunya adalah tanaman yang terjadi mutasi dan variegata itu memang bisa dilakukan, dan itu peluang yang saya setuju, karena saya di sini Pak Edi bilang saat ini banyak orang yang keluar dari pekerjaannya baik karena pensiun, dikeluarkan, mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Setelah itu mereka mencari peluang wirausaha baru yang menyenangkan, tidak memerlukan tempat yang luas, persis, tidak terlalu berat, persis karena saya juga nggak bisa berat-berat gitu ya. Tapi dapat menghasilkan pendapatan yang memadai. Salah satu alternatifnya adalah wirausaha tanaman hias daun dengan cara melakukan upaya membuat tanaman itu jadi mutasi dan variegata. Di halaman 5 ini saya senang banget. Halaman 6, 7, masalahnya apa sampai belakang gitu, pusing saya. Saya mau balikin itu nggak enak ya. Saya baca terus, saya makin pusing, mau keliengan gitu. Ini gimana cara mewujudkan itu? Nah, gini aja Mas Edi. Sebagai orang yang nggak tahu persis dan nggak pernah belajar khusus tentang apa itu mikrobiologi atau apa gitu ya, artinya Mas Edi bisa nggak menceritakan ke saya sebagai orang awam? Ya nggak apa-apa, buku ini tidak saya balikin, saya nggak minta uangnya kembali, tapi ceritain ke saya apa itu Pak mutasi dan variegata, apa beda, apa sama? Terus yang dimaksud dengan mutasi dan variegata itu apa benar bisa dibuat? Yang ketiga, apa harganya memang jadi lebih tinggi dibandingkan yang tidak mutasi dan variegata? Itu Mas Edi. Ya, ya. Nah, monggo gimana? Baik, terima kasih Mas Santo. Jadi memang mutasi variegata itu adalah perubahan yang terjadi di level gen. Level gen ya. Dan perubahan tadi itu karena gen yang berubah itu bersifat permanen seterusnya. Nah, di tanaman hias begitu ada perubahan itu nilainya jadi meningkat jauh karena unik dan tidak ada duanya gitu ya. Kalau secara alamiah mutasi variegata, mutasi tadi itu terjadi 1/1.000.000 kali. 1/1.000.000? Iya, jadi memang sangat kecil, dan itu bisa tetap ada di alam tadi itu setelah puluhan tahun terseleksi dan sebagainya, dan yang stabil saja yang akhirnya bisa terlihat tadi itu.
Nah, sebenarnya begitu kita memahami kondisi-kondisi ilmiah tadi itu, mutasi yang alamiah tadi itu bisa kita buat, tapi bukan berarti mudah gitu ya. Tapi minimum dengan berdasarkan teori-teori ilmiah tadi itu kita bisa melakukan suatu pendekatan dan perlakuan yang membuat peluang terjadinya parigata tadi itu menjadi lebih besar gitu. Peluangnya gitu ya, karena sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan tadi itu mutasi parigata dalam hal ini mutasi ya, itu bisa muncul dan kita dapatkan dan permanen gitu. Intinya seperti itu. Nah, kenapa saya menulis buku itu model seperti itu? Itu harapannya bahwa buku tadi itu harganya murah dan itu bisa tersebar luas di masyarakat umumnya, petani ke bawah. Tapi ya itu tadi, mohon maaf salahnya saya tadi itu, rupanya memang agak berat materinya tadi itu, sehingga begitu tidak ada foto dan sebagainya tadi itu justru membuat banyak pihak tadi itu malah menjadi tidak bisa memahami tadi. Termasuk saya. Gitu. Nah, tapi intinya sebetulnya konsepnya saya bilang bahwa untuk pembaca bukunya Pak Edi Sandra yang tidak memiliki latar belakang biologi, pertanian, itu kan memang perlu penjelasan khusus, penjelasan tambahan. Ya, saya datang ke sini, ya alhamdulillah, ya sudah, kalau boleh dikasih penjelasannya. Ya. Itu. Betul. Jadi yang ingin saya sampaikan menjawab beberapa pertanyaan di YouTube dan sebagainya. Jadi terkait dengan pemahaman ini kita berusaha untuk bisa membantu banyak pihak untuk menguasai dan memahami mutasi parigata. Kita sudah buat YouTube-nya dan sebagainya, dan memang banyak pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Apa yang saya sampaikan di sini kira-kira terkait dengan itu. Pertama, bahwa mutasi tadi itu ada dua, ya. Mutasi yang bisa bersifat permanen seterusnya muncul, itu kalau mutasinya terjadi pada titik tumbuh atau meristem. Dan kalau misalnya ada juga mutasi kelompok kedua yang mutasinya tadi itu hanya terdapat pada organ-organ tertentu, misalnya daun tertentu dan sebagainya, tapi bibit yang kemudian tumbuh berikutnya itu normal lagi. Nah, seperti itu juga kita harus hati-hati. Jadi sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana kita menghasilkan mutasi yang seterusnya mutasi permanen, seperti itu. Nah, itu bisa terjadi, prinsipnya pertama adalah bahwa kita melakukan mutasi tadi itu harus pada titik meristem. Titik meristem itu kalau mudahnya di masyarakat itu titik tumbuh itu pucuk lah gitu ya, pucuk tunas. Nah, di pucuk itu sebenarnya, pucuk itu kan yang kelihatannya daun, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada titik tumbuh gitu ya. Nah, di dalam titik tumbuh itulah ada meristem tadi. Nah, itu yang harus kita kenai dengan zat yang menyebabkan mutasi. Nanti akan saya jelaskan. Zat yang bisa menyebabkan mutasi itu adalah suatu zat-zat atau faktor lain yang dia memang bisa menyebabkan terjadinya perubahan susunan-susunan tadi itu, asam amin, asam nukleat gitu ya. Jadi gen itu terdiri dari zat yang kita sebut dengan asam-asam nukleat, itu banyak. Nah, itu begitu terkena zat tertentu dia bisa berubah. Perubahan itu menyebabkan berubahnya ekspresi tadi itu, mutasi dan sebagainya. Itu kira-kira. Nah, terkait dengan, kan berarti mutasi tadi itu harus kita berikan ke meristem. Setelah ke meristem tadi itu, kita harus memberikan perlakuan zat-zat yang memang bisa merubah itu. Terus kemudian kenapa menjadi sulit untuk bisa mendapatkannya? Karena sebenarnya begitu kita sudah dapat meristemnya, kita tahu zatnya, itu tidak langsung ujuk-ujuk terus berhasil gitu, karena sebenarnya ada faktor lain yang harus kita perhatikan, bahwa mutasi terjadi itu kalau misalnya dia sedang bereplikasi, sedang gennya itu sedang berlipat ganda. Nah, gen itu berlipat ganda, kalau di pelajaran dulu kita ingat biologi itu namanya mitosis. Itu ada berapa fase, itu yang di awal profase. Profase tadi itu. Nah, kalau sel tersebut berada di profase, terus kita kenakan zat tadi itu, maka yang berikutnya akan berubah, terutama khususnya terkait dengan poliploid kan gitu ya. Tapi kalau terkait dengan mutasi apapun, kalau dalam tanaman hias, selain dia mampu menyebabkan parigata atau berubah anatomi morfologinya, itu sudah mahal harganya gitu. Jadi kita harus memikirkan tadi itu bagaimana caranya perlakuan yang kita berikan tadi itu mengenai meristem
dan pada detik yang sama tadi itu juga harus mengenai sel-sel yang sedang bereplikasi, khususnya berada pada profase tadi itu. Itu kira-kira Pak Anto. Jadi kan gini, kalau dalam perubahan atau mutasi atau varigata ini kan wujud yang bisa dilihat adalah wujud fisik. Nah, biasanya itu yang wujud fisik itu yang mudah adalah di tanaman hias daun itu kan warna daun. Terus apalagi nih Mas Edi yang terjadi perubahan biasanya Bentuk daun. bentuk daun, apakah bergelombang atau Ya. tidak, atau berlubang atau tidak gitu. Tapi intinya sebetulnya adalah bagaimana bagi saya, bagaimana harga tanaman itu menjadi lebih mahal. Kan sederhananya gitu. Betul. Nah, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah betul bisa? Kalau bisa, apakah bisa dirancang dari sekian banyak peluangnya, apalagi dari tadi itu misalnya kalau di alam kan 1/1.000.000, bisa nggak ini? Oke, 10%. Nah, misalnya kayak gitu Mas Edi. Itu dua pertanyaan saya. Ya, jadi begitu kita mampu menghasilkan tanaman yang bermutasi, baik bentuk maupun warnanya, kan berarti sebenarnya apa yang kita buat tadi itu nggak ada di tempat lain. Dan karena itu langka, unik, maka harganya meningkat. Dan kita pernah melakukan itu dulu tahun 90-an. Kita membuat perlakuan mutasi varigata pada tanaman anthurium. Lalu waktu itu kita pamerkan, waktu di Kebun Raya ada pameran. Itu anthurium yang tadi harganya cuma ratusan ribu, itu bisa langsung jadi jutaan gitu ya. Dan kita berhasil dengan mudah menjualnya, tapi kemudian menyesal. Kenapa? Karena kita tidak punya stoknya gitu ya. Terus kita buat lagi nggak berhasil gitu. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya begitu kita mampu menghasilkan tanaman hias yang unik, yang langka, nggak ada duanya, maka pasti harganya akan meningkat. Itu hukum pasar seperti itu ya. Tuh. Supaya bertahan tadi itu, supaya bertahan tetap dalam mutasinya seperti itu, ada cara lain nggak? Jadi pengertian bertahan tadi itu ada dua ya. Maksud saya gini Om, Mas Anto. Jadi terkait dengan bagaimana kita mendapatkan tanaman varigata tadi itu kan kita berusaha supaya tanaman tadi itu mutasinya permanen. Nah supaya permanen tadi itu maka kita harus menggunakan meristemnya. Karena ada mutasi yang di daun pertama berhasil mutasi, tapi daun berikutnya enggak. Itu pengertian yang itu ya. Jadi mutasi di daun yang sebelumnya tadi itu tidak permanen. Sehingga pada waktu tumbuh-tumbuh berikutnya tadi itu akhirnya nggak muncul lagi. Itu. Nah kalau kita betul di dalam memberikan perlakuan yang tadi di meristem dan di titik tumbuh tadi itu, dan kita memberikannya dengan benar, maka sebenarnya peluang untuk mendapatkan yang permanen tadi itu berarti bisa lebih besar gitu ya. Tapi kalau enggak, seperti yang ditanyakan Mas Anto tadi itu, kita harus berusaha mengeliminir organ-organ atau daun yang tumbuh yang tidak permanen tadi itu dengan cara dipangkas, sehingga yang muncul berikutnya tadi itu yang termutasi saja seperti itu. Nah untuk di sisi lain juga untuk memperbesar peluang supaya kita mendapatkan mutasi yang lebih banyak dari titik tumbuh tadi itu, kita harus menggabungkan, mensinergikan zat-zat yang memang mampu menyebabkan terjadinya mutasi. Jadi sebagai contoh misalnya kita menggunakan zat yang namanya EMS, ethyl methyl sulfonat. EMS ini memang zat yang berdampak terhadap perubahan gen. Tapi ada juga zat-zat lain yang misalnya sebagai contoh misalnya dari kelompok antibiotik ya, streptomycin. Streptomycin kan antibiotik, tapi dia mampu membuat varigata pada konsentrasi yang ekstrim. Nah ini yang jarang juga dipahami kan gitu ya. Jadi dengan berdasarkan dari grup yang kita buat tadi itu, streptomycin itu dalam konsentrasi biasanya kan penggunaan itu 250 pada manusia berarti. Nah itu 2000 mg per liter, berarti 2 gram ya. 2 gram tadi itu mampu menyebabkan mutasi varigata. Itu berdasarkan masukan dari anggota grup kita di WA terkait dengan mutasi varigata itu. Seperti itu. Nah selain itu juga ada hormon, hormon yang dia sebenarnya hormon pertumbuhan, dalam hal ini gibberellin, itu dalam konsentrasi yang ekstrim itu bisa menyebabkan juga varigata. Gitu. Dan coba masalahnya tadi itu kan banyak orang tidak tahu tadi itu konsentrasi ekstrimnya seperti apa dan sebagainya.
Nah, laporan yang masuk ke kita tadi itu memang cukup tinggi ekstrimnya tadi itu. Kisarannya dari tadi sama seperti streptomycin 2.000 sampai 20.000. Oh ya? Iya itu, dan itu mahal. Tapi pengertian mahal tadi itu kan perlakuannya kan setetes demi setetes ya, itu sebenarnya nggak mahal gitu ya. Kalau perlakuan setetes, jadi 20.000 tadi itu kan dapat 1 liter. 1 liter. Nah, Iya. kalau misalnya satu perlakuan tanaman tadi itu hanya beberapa tetes kan bisa untuk banyak tanaman sebenarnya. Iya. Itu intinya seperti itu. Dan kalau itu kita dapatkan satu tanaman tadi itu kemudian begitu permanen bisa kita perbanyak, maka kita menghasilkan tanaman yang permanen mutasi dan itu nggak terhingga harganya kan gitu. Intinya seperti itu. Oke. Ini apakah hanya untuk tanaman hias daun? Jadi yang maksud saya yang paling mudah terkait dengan pemasaran, karena kan tidak perlu dimakan kan gitu. Iya, iya. Karena kalau yang dimakan tadi itu atau buah terkait dengan yang besar dan sebagainya tadi itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan tadi. Ada perubahan terkait dengan kandungan dan sebagainya apa tidak. Tapi kalau untuk tanaman hias begitu dia berubah daunnya atau bentuknya, maka harganya sudah meningkat tinggi seperti itu gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa kita fokus di tanaman hias dan fokus kepada bagaimana perlakuan yang kita berikan tadi itu supaya peluang untuk mendapatkan mutasi menjadi besar. Karena tidak ada tempat lain yang memberikan perlakuan kayak ini gitu loh. Iya, betul. Gitu, ya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana memberikan perlakuan itu pada meristem, pada titik tumbuh. Di mana titik tumbuh dari masing-masing tanaman itu kan pasti beda-beda juga. Dengan begitu sebenarnya tanpa mengurangi upaya Mas Edi yang udah berpengalaman, mau nggak Mas Edi ngajarin ke saya di mana sih titik tumbuhnya? Karena meristem itu berada di dalam inti sel yang di mana nih? Bukan asal tusuk, bukan asal ngasih kan, bukan cuma diguyur gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh boleh nggak itu dipraktekin biar saya tahu. Walaupun mungkin saya nyoba kalah pengalaman lah, kalah jam terbang sama Mas Edi, tapi nggak apa-apa, biar saya tahu aja. Karena dalam konteks bisnis, kalau misalnya dari pertumbuhan perlakuan itu harganya melambung tinggi, secara bisnis bagus itu Mas Edi. Iya. Itu boleh nggak kalau di itu? Ya, insya Allah boleh ya. Dan memang dalam pertemuan kita ini saya sudah menyiapkan tadi untuk terkait dengan penjelasan itu yang banyak ditanyakan orang. Penentuan meristemnya, perlakuannya dan sebagainya itu akan kita jelaskan. Baik sahabat Esa, jadi saya akan mempraktekkan bagaimana kita menyiapkan perlakuan untuk mutasi ya, khususnya varigata ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa jenis tanaman yang bisa kita gunakan untuk praktek. Ada beberapa, ini semuanya hasil kultur kita. Nah ini akan lebih mudah terlihat ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 daun, nah, dan di sini ada tunasnya, dan tunas apikal itu adalah tunas pucuk ya, tunas pucuk. Nah meristemnya di mana itu agak sulit. Jadi kayak misalnya aglonema ini, makanya kita ada beberapa hal yang ada beberapa nanti yang saya tunjukkan. Ini semuanya hasil kultur dan yang nanti yang termudah bagaimana kita bisa menyiapkan meristemnya tadi itu. Nah pertama bahwa kita harus, jadi meristem apikal itu adalah meristem yang ada di ujung apikal. Jadi kalau misalnya Pak Edi ini kan ada daun, jadi pucuknya mana? Dia ada di dalam daunnya itu, di ujung terujung dari daun yang muda tadi itu. Sehingga pertanyaannya adalah, wah kalau gitu harus dibuka. Ya memang harus dibuka gitu ya. Makanya tadi itu untuk masyarakat banyak tadi itu untuk mendapatkan meristemnya tadi itu kita harus tahu, dan intinya kembali tadi itu bahwa titik meristem itu adalah berada di ujung yang paling puncak dari daun tadi itu. Nah ini kita jadikan latihan ya. Jadi untuk mudahnya misalnya bahwa ini daun mudanya, jadi semuanya harus kita potong, terus kemudian nanti kita gunakan gunting dan pisau skalpel, pisau bedang untuk bisa mendapatkan meristemnya. Oke, kita lakukan. Bismillah. Jadi kita potong dulu semua. Ini yang daun yang terbawah kita potong. Ini juga.
Nah, sudah gundul ya. Nah, ini kan sebenarnya meristemnya tadi itu ada di ujung yang sebelah sini ketiak daunnya ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, Pak Edi, itu ada di sebelah mana? Yang penting sebenarnya kalau misalnya ada 3 daun, itu 1 meristem apikal yang terujung dan ada 2 meristem lateral di ketiak daunnya. Nah, di ketiak daun tadi itu berarti di titik tumbuhnya itu berada pada perlindungan dari tangkai daun yang ada tersebut ya. Jadi maksudnya ini kita harus buka lagi. Nah, ini sudah saya siapkan ininya, pisau bedahnya ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memotong seludang daun dari pangkal ruas daunnya ya, ruas daun, sehingga bisa kita buka. Ini dari yang daun yang terluar ya. Jadi kalau ada ruas yang di bawahnya tadi itu, nah ini kita buka untuk membuka seludang daun yang terbawah tadi. Nah, ini kan udah kebuka nih, ini dari seludang daun yang terbawah. Dan ini harus dibuka terus sampai daun yang terluar tadi itu. Rupanya agak pengaruh Mas Anto, jadi kalau udah tua gini matanya gitu. Iya, apalagi kemudian nggak biasa. Jadi meristemnya itu ada di bawah seludang daun ya? Iya, yang tertinggi, yang teratas kan gitu ya. Yang teratas. Jadi dulu waktu saya mahasiswa kayak gini-gini masih kelihatan enak gitu ya. Tapi kalau udah tua gini, bagaimana kita bisa membuka seludang daunnya tadi itu? Nah, ini kelihatan dari ujungnya ini ya. Nah, itu. Ini. Coba ditunjukin ke sini Mas Hedi. Wow. Yang mana Mas Hedi? Ini kan seludang daun dari daun yang kedua. Jadi ini yang atas ini harus kita buka lagi kan gitu ya. Nah, ada cara yang sederhana yang penting tadi itu bahwa ini udah kebuka. Maksudnya tadi itu bahwa kita kan harus mengenai titik meristemnya, dan untuk supaya misalnya model kayak yang udah tua kayak saya ini penglihatannya kurang ini, jadi ada solusinya sebenarnya. Tapi solusinya tadi itu masih melakukan pendekatan yang jadi kalau kita lihat ini sebenarnya di bawah sini ini kan ini. Jadi dia di ruas yang teratas dari tangkai daun. Jadi di sini meristemnya di sini. Nah, kalau misalnya kita khawatir tadi itu nggak berhasil, maka tangkai daun yang teratas tadi itu kita belah 2 atau belah 4 gini. Fungsinya apa? Untuk membuka peluang masuknya larutan tadi itu, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalnya khawatir, karena ini kelihatan di sini di meristemnya di bawahnya ini. Jadi kita nanti ngasih perlakuan di atasnya, kan dari atas ini nyerap ke bawah, dan insya Allah itu kan kena gitu. Intinya gitu kalau khawatir ya. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah berikutnya kita akan memberikan perlakuan. Nah, perlakuan ini sudah disiapkan di sini. Ini etilmetilsuponat ya, etilmetilsuponat. Terus kemudian juga di sini tadi sudah kita gabungkan dengan yang kolkisin. Kenapa digabung? Karena sebenarnya semakin banyak gabungan zat tadi itu yang menyebabkan mutasi parigata tadi itu membuat peluang untuk mendapatkan hasil menjadi lebih besar gitu ya. Jadi ini terkait dengan ini AMS-nya ya. Terus kemudian yang tadinya juga sudah. Nah, ini kita praktekkan. Nah, ini harus hati-hati karena zat mutasi ini menyebabkan radikal bebas. Jadi kalau misalnya ke tangan ini karena kita contoh aja ya Om Anto, jadi harus hati-hati pakai sarung tangan dan itu. Nah, kemudian kita ambil ini larutannya 1:1 sebenarnya, jadi kita bisa memberikannya sesuai dengan jumlah tetesnya tadi itu ya.
ini kan tadi udah dipotong 2 tuh ya. Iya. Jadi kita kenakan tadi ini tetes gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti sebenarnya dia menetesnya tadi itu kan yang paling atas. Ternyata. Nah, kalau sebenarnya di ketiak daunnya kan juga ada tadi itu. Bisa kita kasih di sampingnya ini gitu. Oke. Kedua. Jadi semua diharapkan semua mata tunas yang ada di atas apikal dan lateralnya juga kena gitu. Nah, proses penetesan ini sebaiknya itu dilakukan selama 10 hari mengikuti dari pertumbuhan titik tumbuhnya tadi itu gitu. Waktu pemberian tetesannya sama? Bagusnya prinsipnya adalah selama 10 hari, kalau bisa misalnya pagi, siang, sore lebih bagus. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita berharap dari formula yang kita teteskan tadi itu bisa menyerap ke dalam sampai ke meristemnya dan mengenai sel-sel meristem tadi itu. Jadi semakin sering kita teteskan, misalnya sehari 3 kali atau 2 kali pagi sore, maka peluang dia untuk terkena menjadi lebih besar. Kenapa 10 hari? Karena sebenarnya kita memberikan suatu jadi membelahnya sel tadi itu 1-3 hari. Yang terlama itu 3 hari satu sel itu membelah mutasi mitosis ya. Jadi kalau misalnya 10 hari itu 3 kali perlakuan, itu diharapkan 3 kali putaran. Satu sel terlama tadi itu mengalami siklus mitosis dan diharapkan semuanya terkena tadi itu. Intinya seperti itu. Nah, kalau mau lebih ini lagi, kita memberikan perlakuannya tadi itu kan pada kondisi seperti ini, kita potong semua daunnya tadi itu, maka tunas yang akan tumbuh pertama kali itu adalah yang ujungnya, yang ujung sekali, yang teratas. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa di ujung akar itu ada sumber sitokinin. Sumber sitokinin itu dialirkan ke atas, dia akan merangsang tumbuhnya titik tumbuh yang teratas. Berarti yang teratas tadi adalah meristem apikal. Itu. Nah, kalau selama dia proses pembentukan dan membentuk tunas tadi itu selama 10 hari dan kalau misalnya pembentukan tunas baru tadi itu kira-kira 2 minggu itu kita berikan perlakuan terus, maka peluang dia terkena mutasi tadi itu menjadi lebih besar. Diharapkan bisa kena permanen. Intinya seperti itu. Ya. Jadi penyiapan dari tanaman tadi itu, kenapa kita potong semua tadi itu supaya fokus dari pertumbuhan tadi itu ke titik tumbuh yang tertinggi tadi itu. Seperti itu. Ya. Nah, ini sebagai contoh ini. Nah, kemudian ini ada jenis tanaman yang lain, ini untuk memudahkan saja sebagai contoh. Nah, ini jenis Rilo, ini kelihatan di sini sebenarnya, dan untuk memudahkan tadi itu kita potong juga ya. Ini nggak apa-apa, kita bismillah, kita bukan korbankan ya, mudah-mudahan kalau mutasi kan syukur ya, kita dapat juga. Nah, ini juga yang terujung kan ya, ini kan ada seludang daunnya. Jadi sebenarnya di dalam seludang daunnya tadi itu juga, makanya harus dibuka juga ini seludang daunnya tadi itu. Tuh ya, kan jadi dari ujung terus ada pucuknya lagi. Nah, ini harus dibuka terus ini. Coba Mas ini. Ini yang di ujung ini mau dibuka terus? Iya. Ini kan seludang daunnya. Itu adalah tunas yang dibuka terus. Nah, ini karena kembali kayak tadi itu bahwa jadi kalau model kayak saya yang udah tua gini, kemudian kalau nggak kelihatan, itu ya tadi itu pendekatannya. Ini kalau kita lihat ini kan titik tumbuhnya ada di tengah itu ya. Nah, kita bisa kalinya ini kita potong aja 2 ini, sini. Tapi jangan sampai tunas apikalnya di tengahnya tadi kena. Nah, dengan begini kan harapannya dia masih ada di tengah tuh. Nah, karena masih ada tadi itu, kemudian kita ini juga ini. Tapi jangan sampai kena, yang merusak kena ininya, meristemnya. Nah, sudah itu. Nah, berarti ada berapa daun tadi? Ada titik tumbuhnya yang ujung, terus kemudian tadi 2 daun di awal kan gitu ya, di bawahnya. Jadi sebenarnya ada
4 titik tumbuh yang akan kita kenakan perlakuan di sini. Yang menjadi sasaran. Nah ini kita kasih perlakuan. Prinsipnya berapa banyak, berapa tetes, yang penting terbasahi semuanya, kan gitu ya. Nah ini berarti sekitar 3-4 tetes tadi. Nah sebenarnya mahal nggak Pak Di? Murah kan gitu ya. Maksudnya murah tadi itu memang EMS-nya mahal, tapi perlakuan yang kita berikan hanya beberapa tetes kan gitu. Iya. Sehingga kita bisa memberikan perlakuan ke banyak tanaman seperti itu. Nah dengan memberikan seperti ini dan dilakukan tadi itu selama 10 hari, maka peluang untuk mendapatkan kultur yang termutasi itu menjadi lebih besar. Nah setelah kita memberikan perlakuan ini, nah ini tanaman kita rawat tadi itu ya. Kita rawat tadi itu, kita beri hormon, nggak masalah. Maksudnya mau makanannya subur dan sebagainya tadi itu, kan selama ini nggak boleh kasih makanan yang sehat, yang subur. Nanti mutasinya balik, bisa gitu. Sebenarnya tidak demikian juga. Kalau memang mutasinya tadi itu benar-benar mutasi yang mengenai gennya, maka dia tidak berpengaruh dikasih makanan yang bagus atau yang tidak sebagainya. Nah biasanya kalau makanannya bagus terus kemudian dia kembali, berarti sebenarnya mutasinya lebih ke arah defisiensi unsur hara gitu ya, bukan mutasi gitu ya. Karena begitu dikasih makanan yang sehat dia kembali lagi. Sebenarnya itu bukan mutasi gitu ya. Kurang unsur hara ya. Iya itu. Nah ini kalau aglonema ya, ini aglonema. Nah sebenarnya bagus mana kayak di antara yang besar dengan yang ini, yang kecil kan gitu ya. Sebenarnya bagus yang kecil. Kenapa? Karena ukurannya kan masih kecil. Karena ukurannya masih kecil sehingga perlakuan yang kita kenakan tadi itu bisa lebih efisien, efektif. Sehingga kita tidak perlu memberikan perlakuan tadi itu lebih besar dan lebih terkenanya juga lebih optimal. Nah kalau misalnya ini ada 1, 2, 3, 4 untuk aglonema ini, dia berpeluang nanti mutasinya itu variasi warnanya, coraknya itu juga beragam gitu ya, beragam. Dan ini peluang kita untuk menghasilkan ragam corak dari aglonema ini menjadi lebih besar. Ini juga saya praktekkan. Sini kita ambil 4 daun saja. Jadi untuk mudahnya kita satu-satu potong ya ini. 1, 2, 3, 4. Nah ini yang harus hati-hati nih, lihat ya. Ini kan ada daun. Ini ada daun. Terus ini ada titik tumbuh nih, kelihatan ya kecil ini. Terus saja. Titik tumbuh. Oh iya. Ya ada tunas kan kecil. Nah, berarti sebenarnya titik apikal tadi itu adalah dari daun yang terbawah tadi itu di tengah dengan titik tumbuhnya tadi itu. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan perlakuan di ketiak daunnya tadi itu dan di sela-selanya. Kalau kita misalnya khawatir mata kita tidak lihat atau tidak bisa memotongnya dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, strateginya adalah kita memotong yang dimungkinkan sesuai dengan penglihatan kita. Jadi ini adalah ketiak daun dari yang termuda, terus ini ada titik tumbuhnya, kita buang tangkai daunnya, tapi diharapkan masih itu kelihatan ya. Jadi ada celah antara pucuk yang kecil tadi itu dengan ketiak daun dari tangkai yang termuda tadi itu. Nah nanti kita memberikan perlakuannya dari ketiak daunnya tiga-tiganya tadi itu. Oke ya, jadi ini ngasih perlakuannya. Jadi kembali kita ambil yang meristernya tadi itu dari titik yang teratas ini, titik tumbuh yang ini. Nah ini, terus kemudian dari yang daun kedua ini tadi sini, daun yang ketiga sini. Jadi sebenarnya kita mempunyai peluang tumbuhnya 3 mutasi dari sel yang ini. Walaupun sebenarnya kalau misalnya ini boleh nggak ditetes sampai bawah, boleh aja gitu ya. Sehingga peluang kita kalau memang bisa tumbuh tadi itu dari tunas yang terbawah tadi itu juga bisa mengalami mutasi. Tapi biasanya tumbuhnya tunas dari suatu tanaman yang kita kasih perlakuan tadi itu umumnya yang terujung dan juga yang titik kedua, misalnya lateral yang kedua dan sebagainya. Nah ini tadi seperti yang saya lakukan tadi itu dilakukan setiap hari, pagi, siang, sore, sehingga berarti sebenarnya tanaman yang kita kasih perlakuan ini jangan terkena sinar langsung, karena terkena sinar langsung tadi itu peluang untuk menguapnya atau hilang dan sebagainya lebih besar. Dan ini kita taruh rumah kaca,
Sambil kita siapkan ini dan dilakukan pagi siang sore terus selama ini. Nah kemudian berarti sebenarnya begitu tumbuh nanti kita lihat lagi dampak mutasinya seperti apa. Kalau memang misalnya oh belum kelihatan Pak Edi gitu setelah daun dewasanya, kita potong lagi, kita kasih lagi gitu. Dan itu bisa terus berulang sampai kita mendapatkan indikator dari terjadinya mutasi seperti itu. Itu kira-kira Pak Anton ya. Kalau tadi itu ada tiga zat, ada EMS, kolkisin, ada satu lagi apa tuh? Gibberellin. Nah, itu paduannya seperti apa? Paduannya. Jadi kalau misalnya kita arahnya tadi itu ke arah mutasi parigata, sebenarnya ketiga zat tadi ini bisa ke parigata ya, jadi sangat menguatkan. Kalau kolkisin itu sebenarnya arahnya kan ke poliploid, tapi poliploid ini kita berikan juga kaitannya dengan ini adalah dalam kaitan bahwa zat tadi ini mampu merubah sampai level gen, sehingga diharapkan tadi itu menjadi pembawa pengaruh kan gitu ya terhadap dari dua zat yang menyebabkan mutasi parigata itu. Oke. Tapi sepertinya kalau dilihat dari jenis tanaman yang relatif masih kecil ini, dengan perlakuan yang 10 hari, kemudian sudah dipotong, dibuka titik sasaran untuk meristemnya segala macam, sepertinya upaya ini bisa berhasil dan belum tentu berhasil, artinya bisa juga gagal ya. Jadi kembali kayak tadi itu bahwa berhasil atau enggaknya kan tadi itu tergantung dari pas apa tidak tadi itu ya, di meristemnya, terus kemudian fasenya dan sebagainya. Nah kemudian indikatornya tadi itu kita berikan tadi itu sesuai dengan pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya itu biasanya dengan, apalagi kalau kita kasih hormon tadi itu 2 minggu udah tumbuh kan gitu ya. 2 minggu kan berarti sekitar 14 hari. Kalau 10 hari kita kasih perlakuan, terus kemudian selama itu kemudian muncul terlihat ada indikasi perubahan dan sebagainya, maka itu sudah berdampak. Tinggal nanti kita amati dampaknya tadi itu permanen apa tidak. Itu 3 daun berikutnya kena mutasi berubah terus. Kalau misalnya enggak, berarti yang daun yang tidak termutasi itu kita potong, kita kasih lagi kan gitu. Oke. Jadi upaya ini sebetulnya sepertinya memberikan nilai peluang baru gitu ya, kesempatan yang lebih besar untuk terjadinya mutasi parigata ya Mas Edi ya. Iya. Dibandingkan kalau terjadi di alam yang bandingnya 1 banding 1 juta tadi ya. Betul. Jadi kayak misalnya ini saya juga baru tahu nih, ini kan daunnya ini mutasi sebenarnya ini. Jadi kan beda tuh ya ujungnya ya. Cuma tadi itu kalau kita lihat yang atasnya kan normal, ini aja gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya ini semuanya terjadi permanen di semua daun, pada semua daun ya. Nah, maka sebenarnya sudah mutasi ya, mutasi bentuk daunnya gitu ya. Jadi ada beberapa mutasi seperti ini di beberapa tanaman hias, dan ada yang permanen itu keren banget gitu ya. Jadi daunnya kayak kupu-kupu gitu ya. Oke. Nah itu yang ragam yang bisa kita dapatkan seperti itu ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah dapatkan itu untuk memasalkan supaya kita tidak menyesal menjual kayak saya dulu menjual, sayang ya kenapa dijual, kita nggak punya lagi kan gitu ya. Harusnya begitu kita sudah dapat, harus kita keep dulu, kita perbanyak dulu, dan kita harus punya cadangannya, baru sebagian nanti kita jual. Jadi pada saat booming dan sebagainya kita masih ada stoknya. Gitu. Ya, yang menarik buat saya dan beberapa teman kalau ini kaitannya dengan harga. Perkataan Pak Edi tadi tentang perbanyak dulu lalu jual. Nah, ini kan memberikan peluang keuntungan gitu kan. Nah, mungkin kita akan nanya lebih detail lah tentang peluang dan keuntungannya lah gitu Pak Edi. Jadi memang yang perlakuan-perlakuan kayak gini ini harusnya kita jadikan sebagai stok indukan gitu ya. Dan semakin sering kita perlakukan tadi itu, peluang dia untuk bisa mengalami mutasi ke depannya menjadi lebih besar, berakumulasi gitu ya. Jadi setelah ini kok nggak ada hasil, jangan dibuang, jangan dipisah, terus saja gitu ya. Karena dengan memberikan perlakuan terus-menerus tadi itu, kita nggak tahu yang berikutnya tadi itu memperkuat terjadinya mutasi yang sebelumnya. Nah, kalau saya sih mikirnya dari sisi bisnis Mas Edi. Sebagai orang yang berpikir bisnis, saya melihat ini peluang. Artinya kalau upaya yang dilakukan oleh Mas Edi dengan tutorial praktek langsung tadi itu
bisa jadi sama kayak Mas Edi, saya tidak akan melakukannya sendiri, tapi memahami apa yang harus dilakukan, menyediakan bahan-bahannya apa saja, tanaman jenis apa, itu insya Allah saya akan paham. Tapi saya melihat bahwa persentase keberhasilannya itu menjadi makin meningkat, karena kalau kita bicara tentang pertumbuhannya itu 3 hari kemudian apa istilahnya yang pembelahan itu 3 hari, kita melakukan 10 hari, maka peluangnya menjadi lebih besar, Mas Edi, ya? Betul begitu? Iya. Jadi terkait dengan usaha kita mendapatkan mutasi tadi itu dan juga keuntungan terkait dengan bisnisnya, maka kita harus ada strategi. Ya. Jadi memang bahwa formula yang kita buat tadi itu kan kayak misalnya BA3 gitu ya, itu kan 2.000 sampai 20.000. Nah itu lumayan harganya gitu ya, kalau kita kombinasikan semuanya tadi itu kan harganya mahal. Cuma kan kita dapat 1 liter, formula 1 liter. Nah sementara 1 liter tadi itu 1 mili itu setara dengan 20 tetes. Kalau satu tanaman tadi itu cuma misalnya 2 tetes kan gitu ya, pagi sore kan berarti sekitar 6 tetes kali 10 hari kan gitu ya, kan berapa tetes tadi itu? 60 tetes tadi itu kan berarti sekitar 3 mili gitu ya. Berarti 1 liter itu bisa untuk berapa banyak? Nah itu perhitungan bisnisnya, Mas Edi. Perhitungan bisnisnya artinya berapa yang modal kita selain tanaman, bahan tadi itu cairannya, itu yang kemudian dengan peluang terjadinya mutasi varigata tadi. Iya. Nah, pertambahan nilainya kalau Mas Edi bilang tadi itu antara dari harga ratusan kemudian menjadi jutaan, itu kan berarti bisa dikalikan 10 kali atau hitungannya seperti itu. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi supaya kita mendapatkan peluang atau keberhasilan di dalam agribisnis ini, kayak tadi itu kita harus punya strategi. Yang pertama adalah kan bahwa di dalam pelaksanaannya belum tentu berhasil tadi itu, sehingga tanaman-tanaman yang kita kasih perlakuan tadi itu, misalnya kita kelompokkan jadi satu tanaman, di tempat yang kita pisah, dan itu kita kasih perlakuan terus. Jadi sekarang misalnya belum muncul, kita kasih lagi, potong lagi, muncul lagi. Jadi setiap titik tadi itu kita akumulasikan. Jadi pemberian yang terakumulasi, yang pertama belum muncul, kemungkinan di segmen yang keduanya tadi itu kita tambah kasih perlakuan lagi kan gitu ya. Jadi dengan pemotongan daun pucuk tadi itu kita memberikan perlakuan ke titik meristem secara terus menerus gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi itu, peluang munculnya mutasi kemungkinan itu tidak pada saat kita perlakuan gitu. Ada peluang dia pada regenerasi sel yang berikutnya kan gitu ya. Iya. Itu kira-kira seperti itu. Ya, artinya kan ini sebetulnya memberikan peluang bisnis seperti yang ditulis di buku ini, bahwa salah satunya adalah tanaman hias daun dengan mutasi varigata ini nilainya tinggi, perlakuannya bisa dihitung sebagai biaya produksi, kan kemudian harga jualnya meningkat gitu. Tapi begitu kita memiliki tanaman yang mutasi varigata, jangan dulu buru-buru dijual, kan begitu ya? Iya. Gimana itu? Ya, jadi betul sekali Mas Anto. Jadi begitu kita mendapatkan mutasi varigata tadi itu atau mutasi tadi itu kan mahal, dan itu satu-satunya di dunia, kan hanya kita yang ngasih perlakuan itu, sehingga harusnya kita jaga dulu. Misalnya kalau dia kimera atau tidak stabil, kita stabilkan dulu. Jadi setiap tumbuhnya tunas baru atau daun baru, dia tervarigata, itu baru stabil kan gitu ya. Itu 5-7 daun gitu ya. Jadi kalau udah stabil itu baru kita perbanyak. Nah untuk memperbanyaknya seharusnya itu kaitannya dengan perbanyakan tadi itu dengan kutu jaringan. Karena dengan kutu jaringan tadi itu kan seragam semua kan gitu ya. Sehingga hasilnya nanti setelah mutasinya itu permanen. Iya. Setelah mutasinya permanen, kita lakukan perbanyakan dengan kutu jaringan, dan yang kita perbanyak itu adalah meristem yang termutasi itu. Maka 100% dia akan termutasi. Artinya kalau tadi itu saya bicara tentang niatan untuk memperbanyak penghasilan dari mutasi varigata ini, maka sebetulnya saya juga harus memahami bagaimana kultur jaringan bekerja untuk melakukan proses perbanyakannya. Betul, ya. Jadi pada waktu saya memiliki bahan yang sudah mutasi permanen, saya bekerja melalui kultur jaringan, memperbanyak, saya memiliki
jumlah yang sepertinya saya inginkan lah ya. Gitu ya. Jadi ada kasus kan orang Indonesia itu sebenarnya bagus, hebat ya. Jadi ada petani-petani yang dia breeder, menyilangkan tadi itu dan menghasilkan bibit yang spektakuler. Maksudnya spektakuler ya tadi itu satu-satunya di dunia ini. Dan itu dibeli mahal oleh perusahaan kutu jaringan misalnya waktu itu di Prancis kan gitu ya. Itu ratusan juta mereka berani beli. Dan buat orang kita kan udah wah, bukan iya, gitu ya. Mencengangkan. Tapi begitu sudah terjual terus kemudian ya tadi kayak saya menyesal gitu ya. Kenapa nggak diperbanyak dulu kan? Iya, gitu ya. iya. Jadi oleh perusahaan Prancis tadi itu kenapa beli mahal tuh berani karena dia akan cetak banyak gitu ya dengan kutu jaringan tadi itu. Sebagai bisnis Mas Edi, bisa nggak memberi gambaran? Kira-kira saya butuh lahan, bahan tanaman, larutan dan cairan perlakuan itu, dan berapa orang tenaga kerja untuk itu konsisten. Seandainya saya memiliki modal untuk melakukan proses membuat tanaman ini menjadi mutasi varigatanya itu memang benar-benar jadi bagian bisnis saya gitu aja. Betul sekali ya pertanyaannya, dan itu memang banyak pihak sebenarnya yang tadi itu masih maju mundur gitu ya, karena melihat nominal di awal. Jadi buat lab itu mahal, misalnya kita membuat paket itu 10.000 kutu itu 100 juta gitu ya. Itu 10.000 kan berarti kalau setahun 4 kali kan berarti sekitar 10.000 kali 4 gitu ya, 40.000. Nah kalau kita memproduksi 40.000 setahun, sementara satu tanamannya harganya jutaan, berapa omsetnya gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya jangan, ya memang terkait dengan orang kita terkait dengan misalnya ketersediaan uang cashnya gitu ya. 100 juta kan banyak Pak Edi gitu. Terus kalau gagal gimana misalnya kan gitu ya. Sebenarnya seperti yang kita bicarakan di momen yang lain bahwa kutu jaringan itu ya hilang investasinya. Karena lab tadi itu tetap ada gitu ya, tidak hilang karena loss atau gimana gitu ya. Yang berubah tadi kan tren tanamannya, sementara lab untuk memproduksinya kan tetap gitu. Oke, Pak Edi, pertanyaan saya pindahkan sedikit ke modal untuk mutasi varigata ini. Kalau tadi itu lab kultur jaringan 10.000 itu kira-kira harganya 100 juta, paket alat bahannya 100 juta, maka sebetulnya kalau untuk mutasi varigata ini saya butuh biaya kira-kira berapa untuk melakukan itu berulang-ulang terus-menerus, mungkin dalam kurun waktu sekian lama, berapa bulan gitu, bisa ngasih gambaran? Jadi sebenarnya begitu kita sudah punya lab tadi itu misalnya paket 10.000 kan dia berarti tadi sekitar 40.000 setahun itu udah modal awal gitu ya. Terus kemudian yang sebenarnya yang agak sulit tadi bagaimana kita mendapatkan kutu seril. Tapi setelah kita tadi itu aman memperbanyak tadi itu 1-2 tanaman, terus kemudian kita inisiasi, begitu dapat kutu seril, udah itu kayak pabrik gitu ya. Kedepannya tadi itu mau kita produksi berapa banyak dan sebagainya mudah kan gitu ya. Tinggal strateginya sama yang dilakukan oleh pedagang-pedagang besar tadi itu, di dalam mengeluarkannya tadi itu harus bertahap supaya nggak istilahnya kebanjiran gitu ya. Iya, artinya supply demand-nya dijaga. Tadi itu. Dan itu kalau misalnya kita bisa level internasional dan itu satu-satunya, orang negara maju itu mau beli mahal gitu ya. Mau beli mahal, apalagi mereka tadi itu punya kemampuan untuk reproduksi kutu jaringan, maka akan dicetak lagi oleh mereka, itu juga harus hati-hati gitu ya. Gitu. Sekali lagi, bisa lebih detail atau lebih teknis untuk mutasi varigata ini, selain lab kultur jaringannya, apakah saya kalau mau fokus di mutasi varigata ini memerlukan SDM tertentu atau upaya tertentu, bahan tertentu gitu? Iya, bagus ya pertanyaan. Jadi memang betul. Jadi ada beberapa orang yang punya peluang seperti itu, yang dia punya tanaman tadi itu ya satu-satunya di dunia ini kan gitu ya. Misalnya ada Anthurium kuping gajah Pauli ya di Ciapus itu ada jenis-jenis yang langka gitu. Dan dia mampu memproduksi itu dan itu diminta mahal oleh luar negeri. Sekarang tinggal bagaimana dia mampu memproduksi itu, kan tadi itu kan dipakai alat bahan. Terus bagaimana dia mampu menginisiasinya. Nah untuk menginisiasi tadi itu dia bisa ikut pelatihan, atau bisa jasa inisiasi ke Esaflora gitu ya. Jasa inisiasi kan tadi cuma sekitar 5 juta 3 bulan. Nah itu kemudian dia boleh ngomong supaya begitu udah kemudian berhasil, udah tinggal produksi sebenarnya gitu ya. Nah pada saat produksi tadi itu juga sebenarnya banyak hal bisa dikembangkan.
dari mutasi tadi itu kita buat koleksinya, kultur koleksinya, terus kemudian kita kembangkan lagi untuk pengayaan mutasinya dengan radiasi sinar gamma misalnya. Jadi nanti mutasinya tadi sudah seperti itu, terus kemudian bentuknya berubah dan sebagainya. Jadi kita bisa mengatur mutasi-mutasi kedepannya lagi gitu. Emang ada berapa banyak mutasi yang bisa dilakukan pada sebuah? Jadi pada tanaman hias ini mutasi-mutasi yang bisa dilakukan tadi itu berbeda dengan mutasi yang di hortikultura misalnya, yang tujuannya membuat buah tadi itu menjadi kandungan tertentunya tinggi atau kandungan seratnya tinggi, atau misalnya itu harus berdasarkan simulasi atau perlakuan mutasi yang terstruktur lah gitu ya. Tapi di tanaman hias begitu berubah saja itu kan berarti sudah berbeda dari sebelumnya, itu mahal gitu. Sehingga begitu kita mampu memberikan perlakuan, kemudian kita identifikasi oh ini beda tadi itu, maka yang beda-beda tadi itu kita jadikan sebagai klon unggulan dan kita bisa launching setiap berkala gitu loh. Bisa setiap setahun sekali dan sebagainya gitu, sebagai edisi barunya lah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada habisnya begitu. Gitu ya, seperti itu. Nah kemudian cuma kan tidak banyak orang tahu terkait dengan ini tadi itu ya. Jadi orang Indonesia membayangkan wah ini mahal 100 juta gitu ya. Terus tidak melihat sisi besarnya tadi itu sebenarnya. Sisi peluangnya lah ya. Sisi peluangnya yang bisa dikembangkan dan bisa diambil tadi itu. Apalagi kebanyakan dari mereka itu sudah eksis penjualannya di luar, sudah punya pembeli gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak perlu takut ya, gitu terkait dengan itu kira-kira. Iya. Menarik sekali. Cuman kan seringkali pedagang atau pebisnis di tataran pelaksana yang kemudian bertemu dengan end user, customer segala macam itu kan hitung-hitungannya logis gitu ya, logis pragmatis gitu. Jadi kan bagaimana bisa terbukti bahwa itu menghasilkan di antara perbandingan antara modal dan hasil kan gitu. Nah ini kan hitung-hitungannya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya upaya yang dilakukan intensitasnya untuk membuat mutasi variegata ini terjadi itu bisa lebih berpeluang atau terprediksi berpeluang menghasilkan mutasi variegata, maka sebetulnya itu peluang yang sebetulnya bisa dicoba dan berpeluang untuk memberikan keberhasilan ya Pak Edi ya. Betul. Dan beberapa pihak petani kita itu punya potensi ke arah sana, dan Esapora siap bekerja sama membantu tadi itu mengiringi terkait dengan teknologi kultur jaringannya ya. Ya intinya yang penting win-win solution tadi itu ya, mereka aman untuk memproduksi dan kita juga istilahnya bisa mendapatkan keuntungan juga dari situ kan gitu ya. Karena kembali kayak tadi itu begitu kita sudah eksis, sudah mendapatkan tadi koleksi kulturnya, udah itu ke depannya tinggal pengembangan aja. Itu kira-kira. Oke. Jadi terima kasih banyak ini informasinya, walaupun bukunya berbahasa Indonesia dan semuanya deskripsi, penjelasan hari ini memberikan gambaran yang lebih luas, lebih komplit, dan peta yang lebih besar lah, lebih luas. Memang akan ada teknis ya Pak Edi ya, teknis-teknis yang nanti akan kita pelajari. Itu kalau di pelatihan kultur jaringan diajarkan juga? Iya. Diajarkan, termasuk bagian dari materi. Jadi kita ada privat ya. Nah di situ privat tadi itu kita memberikan peluang untuk mengakomodir dari keinginan si peserta. Jadi saya ingin fokus dong ke variegata. Oh silakan gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya dia sudah punya tadi itu benih unggul atau benih, kan berarti tinggal inisiasi, fokus saja ke situ kan gitu. Iya, bisa itu ya? Bisa. Justru privat tadi itu tujuannya ke sana. Bagaimana kita spesial mendampingi dan mengakomodir peserta yang memang sudah punya tujuan khusus gitu. Apalagi kalau kita memang sudah punya link keluar, kita udah punya market, kita udah punya produk gitu, lebih baik private itu ya, supaya materinya benar-benar melayani kebutuhan kita ya. Jadi terkait dengan persaingan kita dengan dunia luar tadi itu, kita nggak kalah. Jadi kan selama ini misalnya setiap beberapa bulan dari Thailand keluar varietas baru, nah kita jangan kalah, kita juga punya gitu ya. Dan kita pasti menang. Kenapa pasti menang? Karena sumber daya biodiversity-nya tadi itu, bahan bakunya itu di kita gitu ya. Mereka beli di kita dulu, terus kemudian berusaha inisiasi, terus tadi itu sebenarnya prinsipnya sama.
tapi kita memiliki produk aslinya gitu ya, Iya, bahan bakunya. Jadi itu asal misalnya kita bekerja keras tadi itu untuk menghasilkan itu, maka sebenarnya kita akan lebih unggul dibandingkan mereka karena bahan bakunya tadi itu ada di kita. Oke. Oke, makasih Mas Edi atas penjelasannya. Kapan-kapan pasti akan nanya lagi. Nah, Ya. silakan. Oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan kalau ada pertanyaan, Sapora siap dengan menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Demikian sahabat desa, jadi pembicaraan kita terkait mutasi varigata dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.